Halo sahabat, perkenalkan nama saya Joanna dari SMA Santo Aloysius II Bandung. Nah, aku mau nanya tentang sesuatu nih. Kalian kan biasanya kalau di panggung-panggung mendengarkan suara lewat mikrofon terus dihubungkan dengan kabel ke speaker sehingga kita mendengar suara tersebut. Nah, kira-kira ada nggak sih suara yang bisa dihantarkan ke speaker sehingga kita mendengar lewat speaker tapi bukan dengan kabel, melainkan dengan laser? Tentu saja ada dong. Nah, ini dia alatnya. Nah, ini adalah alat mikrofon laser. Mikrofon laser ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah bagian transmitter dan bagian yang kedua adalah bagian receiver. Di bagian transmitter sendiri ada sumber tegangan. Lalu ada rangkaian pulus arah tegangan, lalu dihubungkan ke rangkaian transmitter dan kemudian dihubungkan lagi ke laser. Nah, ini sinar lasernya. Sinar lasernya harus tepat menuju pada fotodioda yang berada pada rangkaian penerima. Lalu kemudian di sini juga ada speaker yang menempel pada rangkaian penerima. Lalu rangkaian penerima juga dihubungkan pada multimeter. Multimeter ini gunanya untuk mengukur frekuensi suara yang diterima. Setelah alatnya jadi, ayo kita masuk ke tahap yang lebih seru lagi, yaitu kita akan mencari tahu tentang frekuensi yang paling bagus pada mikrofon laser yang dibuat ini. Adapun variabel-variabel yang ada dalam percobaan ini. Variabel bebasnya adalah frekuensi yang dipancarkan, variabel terikatnya adalah frekuensi yang diterima, dan variabel terkontrolnya adalah jarak antara penunjuk laser dan fotodioda.
Jadi, mikrofon laser ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yaitu bagian pemancar atau transmitter, dan bagian penerima atau receiver. Nah, pertama-pertama, cara kerjanya adalah di sini ada mikrofon. Mikrofon ini berfungsi untuk merubah suara menjadi getaran listrik suara. Mikrofon ini terhubung dengan transmitter. Nah, di bagian transmitter ini terjadi penggabungan antara getaran listrik suara dan gelombang pembawa, yaitu frekuensi sinar laser. Penggabungan ini juga biasa disebut modulasi. Kemudian, frekuensi sinar laser akan ditangkap oleh fotodioda di sini. Di sini terjadi penerimaan gelombang sinar laser yang telah termodulasi oleh transmitter di receiver ini. Kemudian, speaker yang terhubung pada bagian receiver akan mengubah getaran listrik suara menjadi audio. Audio itu adalah suara yang bisa kita dengar. Nah, setelah dilakukan percobaan, dapat diketahui bahwa akan didapat grafik seperti ini, di mana garis biru adalah frekuensi suara yang dikirimkan dan garis merah adalah frekuensi suara yang diterima. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa pada percobaan pertama saya melakukan 20 Hz dan pada percobaan ke-14 saya melakukan 10.000 Hz. Nah, di sini kita melihat bahwa pada percobaan pertama sampai percobaan ke-14, frekuensi suara yang dihasilkan hampir sama dengan frekuensi suara yang dikirimkan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa garis merah dan garis biru hampir berhimpit menjadi segaris. Nah, kemudian pada percobaan 15, 16, 17, yaitu percobaan 10.000 Hz sampai 20.000 Hz, itu semakin besar frekuensi suara yang dipancarkan atau yang dikirimkan, itu maka frekuensi suara yang akan diterima akan semakin menurun. Persentase kesalahan dapat dihitung dengan rumus frekuensi yang dikirimkan dikurangi dengan frekuensi yang didapat per frekuensi yang dikirimkan dikali dengan 100. Lalu didapat sebuah grafik persentase kesalahan. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa semakin dekat persentase kesalahan mendekati 0, seperti pada percobaan pertama sampai percobaan ke-14, maka frekuensi yang dikirimkan akan dapat diterima oleh mikrofon laser ini. Sedangkan untuk percobaan 15, 16, dan 17, yaitu suara yang dikirimkan adalah 10.000 Hz ke atas, itu maka tidak akan bisa diterima oleh mikrofon laser ini. Dan yang lebih tinggi lagi itu adalah pada saat percobaan ke-17, yaitu 20.000 Hz memiliki persentase kesalahan yang cukup besar, yaitu hampir dengan 100%. Percobaan ini telah dilakukan dengan pemberian variasi frekuensi suara untuk mendapatkan pemakaian maksimal dari mikrofon laser ini. Seharusnya frekuensi yang dipancarkan oleh bagian transmitter akan sama dengan frekuensi yang dihasilkan oleh bagian receiver. Namun, pada mikrofon laser ini memiliki kelemahan, yaitu frekuensi yang hanya dapat diterima hanya sampai 10.000 Hz, sehingga didapatkan bahwa frekuensi sumber suara yang dapat diterima oleh mikrofon laser ini adalah 20 Hz sampai 10.000 Hz. Sekian penjelasan dari percobaan pengiriman suara menggunakan mikrofon laser. Apakah kalian tertarik untuk membuat alat ini? Sekian dan terima kasih.